Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, kaifa halukum? Semoga kalian semua sehat semua ya dan tetap semangat. Baiklah, kita hari ini akan belajar fikih. Materinya tentang zakat. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa yaitu zakat? Pengertian zakat ada dua. Nah, yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan secara istilah berarti mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, di sini arti zakat menurut istilah dan bahasa itu saling berkaitan. Nah, maksudnya gimana ya Ustazah? Maksudnya adalah apabila kita sebagai umat Islam mengeluarkan zakat, maka zakat yang tadi kita keluarkan akan menumbuhkan sikap-sikap kebaikan dalam diri kita, seperti sikap saling berbagi, saling memberi, terhindar dari sikap kikir atau pelit, dan bahkan terhindar dari sikap cinta yang berlebihan kepada harta. Ayo, siapa di sini yang masih ingat zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa ya? Nah, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Iya, pintar. Karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka hukumnya wajib bagi umat Islam mengeluarkannya bagi yang sudah memenuhi syarat. Nah, anak-anak, zakat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada zakat mal atau yang sering disebut dengan zakat harta. Yang kedua ada zakat fitrah atau zakat jiwa atau zakat nafs. Nah, anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Nah, pasti kalian sudah sering kan mendengarkan zakat fitrah. Apa yaitu kira-kira zakat fitrah? Ada yang tahu? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri yang berupa bahan makanan pokok. Jadi di sini ketika bulan Ramadan kalian membayarkan zakat itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Berikutnya adalah dasar hukum zakat fitrah. Nah, yang pertama yaitu ada Quran surah Al-A'la ayat 14-15. Kemudian yang kedua ada Quran surah At-Taubah ayat 103. Dan yang ketiga yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ingat ya anak-anak, ketika bulan Ramadan tiba, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, paham kan anak-anak ustazah? Baiklah, yang selanjutnya dalam berzakat ada dua golongan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama golongan muzaki dan yang kedua golongan mustahik. Apa ya kira-kira kedua golongan ini? Nah, golongan muzaki yaitu golongan orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang selanjutnya ada syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, harus beragama Islam.
Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, masih hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang keempat, bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir, mempunyai kelebihan harta. Jadi, jika kita sebagai umat Islam, jika sudah memenuhi syarat wajib zakat fitrah, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah tersebut. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada siapa aja ya? Berdasarkan firman Allah surah At-Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat dapat digolongkan menjadi 8. Nah, ada yang tahu tidak apa-apa saja? Baiklah, akan kita bahas ya. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, gorim. Yang keenam, fi sabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil. Dan yang kedelapan yaitu riqab. Nah, ada yang tahu tidak apa pengertiannya? Yuk kita bahas sama-sama ya. Nah, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Nah, yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetap masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, mu'alaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Nah, yang selanjutnya, fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu gorim, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya. Kemudian ada ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Yang selanjutnya amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola zakat. Dan yang terakhir riqab, hamba sahaya atau budak. Nah, anak-anak, yang berikutnya yaitu besar zakat fitrah. Ayo, ada yang tahu tidak berapa ya kira-kira besar zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Nah, untuk besar zakat fitrah itu satu orangnya harus mengeluarkan zakat sebesar 1 sa' atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, yang dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok seperti beras, sagu, jagung, atau gandum. Nah, Ustazah, apabila Anda mau mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, bisa tidak ya? Nah, maka jawabannya adalah bisa. Berapa ya kira-kira Ustazah? Nah, yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayarkan yaitu seharga 2,5 kg dari bahan makanan pokok yang kita makan. Jadi misalnya pada saat itu harga berasnya 1 kilonya 10.000, maka 2,5 kilonya menjadi 25.000. Nah, begitulah anak-anak perhitungannya. Sudah paham kan? Baiklah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua memahaminya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.